وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Malam hari ini insyaallah kembali kita melanjutkan kajian kita terhadap hadis-hadis Nabi SAW yang dibawakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab beliau Bulughul Maram, yang mana insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan hadis yang ke-70 jika dihitung dari awal kitab. Jadi ketika dihitung dari awal kitab Bulughul Maram, ini adalah hadis yang ke-70. Akan tetapi kalau dihitung dari awal bab, dan bab ini adalah bab nawaqidil wudu, masih pada bab tentang pembatal-pembatal wudu, ini hadis yang ke-10. Jadi teman-teman nanti mungkin yang punya naskah bukunya, baik terjemahan maupun yang asli, dihitung saja dari awal bab. Kalau sebelumnya belum menghadiri kajian yang sebelumnya, dari awal bab pembatal wudu itu hadis yang ke-10, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kita baca terlebih dahulu hadisnya. Qala Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghassala mayyitan, barang siapa yang memandikan mayit, falyaghtasil, hendaknya ia mandi. Barang siapa yang memandikan mayit, maka hendaknya ia mandi. Wa man hamalahu, dan barang siapa yang mengantarkannya, mengantarkan jenazah, falyatawadda, hendaknya ia berwudu. Akhrajahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan dari Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Kemudian juga diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal meriwayatkannya di dalam musnadnya dari berbagai jalur periwayatan. Kemudian Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah juga di dalam sunannya, wa Tirmidzi, dan kemudian Al-Imam At-Tirmidzi, wa hassanahu, dan dihasankan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Wa qala Ahmad, dan Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan, la yasihhu fi hadzal babi syai'un, tidak ada yang sahih di dalam bab ini. Apa yang dimaksud bab? Jadi para ulama fikih itu menyatakan permasalahan itu dengan bab. Bab itu adalah bab yang membahas tentang permasalahan ini. Kira-kira kalau antum baca hadis ini, permasalahan yang dibahas di sini permasalahan apa kira-kira? Satu, pembatal wudu kan. Kira-kira yang membatalkan wudu dari hadis ini apa? Mengantar jenazah. Apakah hanya sekedar mengangkut jenazah gitu, wudu antum jadi batal? Maka itu pertanyaannya. Dan hadisnya ada di hadapan kita. Nah, di sini ketika sekilas antum lihat, Al-Hafidz Ibnu Hajar menukilkan hukum hasan dari Al-Imam At-Tirmidzi. Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan hasan. Hadza haditsu Abi Hurairah haditsun hasan, kata Imam At-Tirmidzi. Ini di dalam sunannya Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkannya dari jalur Suhail ibn Abi Saleh dari ayahnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian siapa? Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah mengatakan, wa fil babi an Aliyin, di dalam permasalahan ini, di dalam bab yang membahas permasalahan ini ada riwayat dari Ali bin Abi Thalib
secara mauquf. Secara mauquf itu apa? Artinya fatwanya Ali bin Abi Thalib, kalau kalian memandikan mayit maka berwudulah. Ada riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Apakah benar atau tidak? Apakah sahih atau tidak? Para ulama mengisyaratkan riwayat yang secara mauquf dari Ali bin Abi Thalib itu disampaikan dengan sighah sighah bahasa kita namanya dengan kalimat pasif. Al-Imam Ibnul Munzir mengatakan ruwina, kita diriwayatkan, kita mendapati riwayatnya. Nah, ini adalah isyarat bahwasanya riwayat dari para sahabat tersebut itu riwayat yang asing, yang gharib. Wa Aisyah juga, dari Aisyah, dalam bab ini ada riwayat dari Aisyah. Kemudian Imam Tirmidzi mengatakan hadits Abi Hurairah haditsun hasan. Hadis Abi Hurairah ini adalah hadis yang hasan. Wa qad ruwiya an Abi Hurairah mauqufan. Kemudian Al-Imam At-Tirmidzi melanjutkan juga dari Abu Hurairah diriwayatkan secara mauquf. Wa qad ruwiya an Abi Hurairah marfu'an. Juga terdapat riwayat dari Abu Hurairah secara mauquf. Jadi Abu Hurairah ini menyampaikan hadis ini secara mauquf. Mauquf itu artinya dari fatwa beliau tidak menyandarkannya kepada Rasulullah SAW. Ini yang menyebabkan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal melemahkan hadis ini. Karena murid-muridnya Abu Hurairah itu yang meriwayatkan hadis ini ada yang mengangkatnya sampai ke Rasulullah. Artinya ini dari Abu Hurairah, dari Rasulullah. Kemudian murid-murid Abu Hurairah yang lain ada yang mengatakan enggak, ini fatwanya Abu Hurairah saja, tidak sampai ke Rasulullah SAW. Ketika terjadi kesimpang siuran dalam periwayatan dari murid-muridnya Abu Hurairah ini, sebagian mereka ada yang meriwayatkan ini adalah perkataan atau fatwanya Abu Hurairah saja, bukan perkataan Nabi. Sebagian ada yang meriwayatkan ini Abu Hurairah meriwayatkannya dari Nabi. Hal inilah yang menunjukkan bahwasanya di dalam permasalahan ini validitas hadis ini, kesahihan hadis ini masih tanda tanya gitu. Oleh karena itu Al-Imam Ahmad ibn Hanbal menegaskan bahwasanya apa? La yasihhu fi hadzal babi syai'un, dalam permasalahan ini tidak ada hadis yang sahih. Artinya tidak ada hadis yang sahih yang mewajibkan. Tidak ada hadis yang sahih yang mewajibkan seseorang itu harus mandi ketika ia memandikan mayit. Dan hal ini diungkapkan oleh Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah. Ini salah seorang ulama Syafi'iyah. Beliau punya kitab Ma'alimus Sunan. Ini syarah terhadap Sunan Abi Daud. Dan Al-Imam Al-Khattabi ini pernyataan beliau seringkali juga dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi ketika Al-Imam An-Nawawi itu mensyarah hadis-hadis Nabi SAW, baik di dalam syarah Sahih Muslim ataupun nanti di dalam majmu'nya Imam An-Nawawi. Al-Imam Al-Khattabi mengatakan la a'lamu minal fuqaha man yujibul ightisal min ghuslil mayyit. Saya tidak mengetahui adanya ahli fikih yang mewajibkan untuk mandi karena seseorang telah memandikan jenazah. Ini kalau Al-Imam Al-Khattabi mengatakan saya tidak mengetahui, itu artinya beliau sudah melakukan penelusuran dan penelaahan. Beda halnya dengan kalau antum tanya sama teman antum gitu kan, tahu nggak tahu. Nah itu ulama ketika mengatakan nggak tahu dengan orang awam mengatakan tidak tahu itu beda. Nah kalau ulama mengatakan tidak tahu itu artinya beliau sudah melakukan penelusuran. Dalam hal ini Al-Imam Al-Khattabi sudah melakukan penelusuran di berbagai literatur fikih yang ada. Beliau tidak mendapati adanya ulama yang mewajibkan mandi. Walal wudu'a min hamlihi, wudu pun juga demikian. Juga beliau tidak mendapatinya ada yang mewajibkan untuk berwudu karena
mengantarkan jenazah. Wa yushbihu an yakuna al-amru fi dzalika 'ala al-istihbab. Yang lebih dekat di sini kalau memang hadis ini diamalkan oleh para salaf, yang paling dekat perkara ini hukumnya adalah istihbab. Istihbab itu apa? Dianjurkan dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dilakukan. Nah, ini pernyataan para ulama berkenaan dengan hadis ini. Dari sini ikhlas kalian yang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran fikih itu apa sih? Pelajaran fikih itu kan kita berupaya untuk memahami suatu dalil, baik itu Al-Quran dan Sunnah. Kira-kira Allah menginginkan apa sih dari hambanya? Kira-kira Allah menuntut apa sih dari hambanya? Itu pertanyaannya seperti itu. Setiap antum nanti baca ayat, setiap antum baca hadis, ketika antum merenungkan hadis tersebut, kira-kira Allah Subhanahu wa taala ingin apa sih dari hambanya di dalam hadis ini? Kalau suatu dalil itu sahih, tapi ini perkaranya dalilnya tidak sahih. Nanti akan kita bahas kenapa Imam At-Tirmidzi menghasankan dan kemudian kenapa Imam Ahmad ibn Hanbal mendhaifkan. Nah, jadi kita lihat ketika melihat hadis ini, kira-kira apa sih yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari hambanya? Ternyata sebelum kita bertanya bahwasanya kira-kira apa yang Allah inginkan dari hambanya di dalam hadis ini, ternyata kita dapati hadis ini tidak sahih, dilemahkan oleh jumhur ulama. Dalam hal ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah bahkan berani tegas mengatakan bahwasanya yang menyatakan hadis ini dhaif itu sudah sepakat para ulama. Nah, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam syarah Sahih Muslim, wal haditsul marwiyyu fihi min riwayati Abi Hurairah man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man massahu falyatawadda dhaifun bil ittifaq. Al-Imam An-Nawawi mengatakan demikian. Hadis yang diriwayatkan dalam perkara ini, yaitu dalam permasalahan ini, apakah wajib mandi bagi yang memandikan mayit dan apakah wajib wudu bagi yang mengangkat jenazah? Atau bahkan di sini Al-Imam An-Nawawi mendapati ada redaksi hadisnya nyentuhnya saja disuruh wudu. Dhaifun bil ittifaq. Ini hadis ini dhaif secara ittifaq, artinya secara sepakat para ulama menyatakan ini dhaif. Lah kok kita dapati Al-Imam At-Tirmidzi menghasankannya, hadis Abi Hurairah hasan. Ini menimbulkan pertanyaan. Allah Ta'ala a'lam. Kita membahas terlebih dahulu di sini pernyataan Al-Imam At-Tirmidzi ketika menghasankan suatu hadis. Saya masih teringat ungkapan guru saya, Syekh Abdul Samad Al-Ubaid. Ini guru kami yang mengajarkan takhrij hadis dahulu. Jadi ketika beliau memulai pelajaran, beliau menyampaikan bahwasanya ada fenomena yang beliau dapati anak-anak muda hari ini ketika mempelajari hadis, mendapati ada seorang imam menghasankan suatu hadis, ternyata ketika dilihat di dalam sanadnya itu bermasalah, langsung terburu-buru mengatakan apa? Wah, imam ini berarti manhajnya mutasahil. Mutasahil itu apa? Longgar, bermudah-mudah. Salah satunya yang sering dinyatakan sebagai mutasahil adalah Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Jadi di dalam menghasankan hadis, di dalam mensahihkan hadis, ada fenomena yang beliau lihat ketika mempelajari hadis. Oh, Imam Tirmidzi ketika menghasankan hadis
padahal hadis itu dhaif, maka Al-Imam At-Tirmidzi itu telah bermudah-mudah di dalam menghasankan hadis. Akhirnya nanti menjadi tes. Akhirnya nanti muncul suatu anggapan kalau Imam Tirmidzi mensahihkan atau menghasankan hadis, jangan dipegang. Tapi yang dipegang siapa? Pegang aja nanti hasil kesimpulannya Syekh Albani, karena Imam Tirmidzi itu mutasahil. Atau nanti juga ketika melihat Al-Imam Abu Daud, sakata anhu Abu Daud, Al-Imam Abu Daud diam tidak mengomentari hadis. Muncul suatu anggapan, suatu asumsi kalau Al-Imam Abu Daud itu bermudah-mudah gitu kan. Tetapi yang lebih layak, lebih ideal di dalam menghukumi hadis Syekh Albani. Ini kelanjutan dari saya, bukan dari Syekh Abdul Somad guru saya. Sekarang saya kembali lagi kepada pernyataannya Syekh Abdul Somad Al-Ubaid. Kemudian beliau melanjutkan, lihat ya akhi, para ulama hadis itu di dalam menghukumi hadis tidak hanya dilihat dari sanadnya saja, tetapi terkadang mereka nanti menghukuminya juga ketika melihat matan hadis. Ketika melihat matan hadis, ternyata Al-Imam At-Tirmidzi terkadang melihat, oh matan hadis ini isinya itu adalah motivasi untuk melakukan amal soleh. Ketika hadis tersebut masuk dalam kategori hadis untuk motivasi melakukan amal soleh, ini masuk dalam kategori fadhail a'mal. Kalau hadis itu kategori fadhail a'mal, dia adalah motivasi untuk beramal soleh. Amal soleh itu, gitu kan? Amal soleh itu sudah ada landasan dalilnya secara umum. Kalau dilakukan itu Allah senang. Contoh, membaca ayat kursi. Seorang hamba ketika dia membaca ayat kursi, Allah senang apa benci sih? Secara hukum asal, Allah senang karena seseorang membaca Al-Quran. Kemudian datang hadis yang sanadnya dhaif, menyatakan apa? Menyatakan bahwasanya barang siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat ini, maka dia akan dapat pahala 70 tahun lamanya, apa enggak diselamatkan dari api neraka, masuk surga, dikasih bidadari begini begitu dan lain sebagainya. Macam-macam. Dilihat sanadnya dhaif. Diamalkan atau tidak itu hadis? Enggak usah baca ayat kursi kalau begitu. Tidak demikian. Ayat kursinya tetap dibaca, gitu nah. Tetapi meyakininya nanti dapat ini, dapat itu, ini belum kita yakini. Kenapa? Karena berita tersebut datang kepada kita dengan sanad yang dhaif. Nah, kita beramal dengan hadis yang dhaif itu demikian. Amalan soleh yang ada di dalam hadis tersebut bukan kita tinggalkan 100%, enggak. Kembali kepada pernyataan guru kami Syekh Abdul Somad Al-Ubaid, beliau kemudian mengatakan ta'addab ya ikhwan ma'al ulama. Tolong jaga adab kalian kepada para ulama, jangan terburu-buru mengatakan ulama fulan itu tasahul, bermudah-mudah. Tetapi para ulama itu punya pertimbangan dalam menghasankan hadis, mensahihkan hadis itu tidak hanya dari sisi sanadnya saja. Ketika nanti dilihat, oh ternyata dari sisi matannya itu ada penguat dari dalil-dalil yang lebih sahih, maka sebagian ulama itu mengatakan hadis tersebut hasan.